dia berontak, penundukan diri. Tuhan mau, ini kan kisah Abiram, kisah Datan dengan Korah ini. Mereka bayangkan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di kemah pertemuan. Kalau kita baca kisahnya, udah dipercayakan melayani di kemah pertemuan, kepingin jadi imam. Ya kan, ini kan kisahnya begitu. Sudah ada pelayan, nanti kita akan lihat komunitas yang nggak menundukkan diri. Akhirnya apa? Ambisius, kepingin lebih, kepingin lebih untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tuhan nggak suka itu. Supaya kita berkualitas, sekali lagi, cari perkumpulan yang betul-betul memuliakan, menyenangkan akan hati daripada Tuhan. Dan saya percaya, bukan mau sombong, tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang suka, tadi sudah dikatakan, suka berdoa, amin, suka menyembah. Wah, sayangkali terpesona, aduh ya, lihat jemaat Tuhan kalau udah nyembah, sudah memuji Tuhan, sekali bukan untuk supaya kita jadi besar kepala, enggak, tapi memang ini realita kita, amin. Dengan hati yang tulus, jauh-jauh datang doa ya kan, itu kan sesuatu yang wow banget gitu, saudara. Tapi sekali lagi, siapa teman engkau bergaul, jangan sampai sama seperti Korah, jangan sampai sama seperti Datan dan Abiram yang hobinya adalah pemberontak atau tidak mau menundukkan diri mereka terhadap otoritas, saudara. Saudara, penundukan diri itu bicara tentang sukarela berserah kepada satu sama lain, tanpa dipaksa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Coba Ibrani 13 ayat yang ke-17. Dikatakan apa firman Tuhan? Ibrani 13 ayat yang ke-17, kita baca sama-sama 2-3. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka apa? Berjaga-jaga atas apa? Jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan bukan dengan paksa, bukan dengan apa? Keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa apa? Keuntungan bagimu. Taatilah, tunduklah saudara kepada otoritas mereka. Bukan otoritas itu sebenarnya bukan sesuatu yang akan dibanggakan, enggak. Semakin kita dipercayakan oleh Tuhan, semakin kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Semakin kita dipakai oleh Tuhan, bukan untuk menyatakan kesombongan kita, bukan menyatakan keegoisan kita, tetapi semakin Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan cuma mau, biarlah komunitas bukan komunitas yang salah pergaulan, sama seperti Korah dan lain-lain, saudara, yang hobinya memberontak. Tuhan mau komunitas yang atas nama Tuhan adalah komunitas yang taat. Katakan taat. Komunitas atas nama Tuhan Yesus berkumpul adalah komunitas yang dengar-dengaran. Katakan dengar-dengaran. Mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Itu kumpulannya, saudara. Tuhan mau kita seperti itu. Makanya tunduklah, taatlah, milikilah roh penundukan diri di dalam kehidupan saudara dan saya. Kata taat artinya menyesuaikan, arti taat mengalah, menaati, saudara. Kalau ada keputusan mungkin yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, pasti kita bisa bicarakan bersama-sama, amin. Pasti ada jalan keluar kok, pasti ada solusi kok. Jangan pada waktu tidak sesuai dengan keinginan kita, sama seperti Korah dan Abiram dan Datan, langsung berontak, merasa mereka adalah kepercayaan untuk melayani Tuhan. Padahal semua karena
anugerah Tuhan. Saudara, jangan kita seperti itu. Hargai saudara, sebab Allah adalah yang tertinggi dalam kehidupan kita, dan Dia mendelegasikan kepada gereja, kepada orang tua kita, kepada siapapun untuk menjadi orang-orang yang menaungi setiap kehidupan saudara dan saya. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. Sudah? 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, sama-sama lanjutkan. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang ini, saudara. Nah, seringkali kan kita, siapa sih kamu? Aku lebih tua atau apapun. Tapi Tuhan mau miliki roh yang rendah hati. Katakan sekali lagi, rendah hati, tidak sombong. Amin, Bapak Ibu, teman-teman, amin. Saudara, kita berbeda dari dunia ini, saudara. Kita berbeda. Nah, tadi lagunya kan, kita tak sama lagi dengan dunia. Baik tutur kata kita, sikap hidup kita, betul-betul hanya untuk nama Tuhan ditinggikan, saudara. Seringkali terjadi seperti itu, saudara. Saudara akhirnya memaksakan dari cerita Abiram, Korah ini, saudara. Mereka menjadi orang-orang yang kepentingan mereka sendiri, ambisi. Saya katakan ambisi itu nggak salah, benar nggak? Nggak salah kan? Tapi kalau dengan cara yang salah untuk supaya bisa sampai ke puncak, sama seperti Korah. Bayangkan kalau Bapak Ibu baca 120 orang ini, sebenarnya mereka nggak ngerti apa-apa. Diajaklah bersekongkol untuk apa? Berontak kepada Musa. Diajak, saudara. Akhirnya kalau kita baca semua itu ditelan mati-mati, ya kan? Oh, ditelan mati-mati, ditelan hidup-hidup, setelah hidup matilah, ya kan? Ya kan? Kan kita nggak mau kisah itu seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Orang-orang yang ambisi, orang-orang yang penuh dengan kekecewaan. Coba ayat yang ke-12 di Bilangan pasal yang ke-12, 16 tadi. 16 ayat yang ke-12. Itu dikatakan apa? 16 ayat 12. Saya udah gak buka gitu. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan, Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Ayat 13 ini. Sudah, coba ayat 13. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk perhatikan, untuk membiarkan kami mati di mana? Kecewa. Orang pun ada penundukan diri itu hobinya tuh kecewa melihat segala sesuatu. Kalau nggak sesuai dengan keinginan, kecewa. Nah, lanjutkan loh ya. Bukan saya tahu apa pikiran Bapak Ibu. Saudara, kalau nggak sesuai sama, engkau akan membiarkan kami mati di padang gurun, saudara. Padahal janji firman Tuhan, negeri perjanjian Allah, tanah Kanaan, Bilangan pasal yang ke-13. Kalau kita baca di situ itu kan benar jawaban Allah. Mereka sudah punya bukti apa? Hutan dan anggurnya itu, ya kan? Wah, gede-gede, saudara, sampai dipanggul ya benar ya, dipikul oleh 2 orang, saudara. Wah, saudara, hasilnya luar biasa di sana. Tapi dikatakan, apakah kamu akan membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami, saudara? Karena tak sesuai janji katanya. Padahal belum, masih ada tahap yang Tuhan akan kerjakan bagi mereka. Saudara, ayat 13, coba ayat 13. Dikatakan, ayat 14. Ayat 14.
Sungguh Engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan Engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Saudara, sama orang-orang kecewa, orang-orang yang hobinya hanya ingin menjatuhkan satu dengan yang lain.